Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Kita mulai lagi belajarnya hari ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah sampai pada hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 ya. Dimana pada hukum Kirchhoff 2 kemarin kita sudah bisa menentukan berapa besarnya arus yang mengalir pada rangkaian tertutup untuk satu loop, dan kita juga bisa menentukan berapa besarnya tegangan jepit pada garis-garis yang ada pada rangkaian kita yang tertutup itu. Sekarang kita mau coba lagi adalah dengan menggunakan rangkaian satu loop, tetapi dalam sumber GGL-nya itu ada yang namanya adalah hambatan dalam. Misalnya, ibu sekarang punya, ya, sekarang perhatikan gambarnya. Nah, sekarang misalnya ini adalah R1, ini R2, di sini ada R3, dan sekarang ada di sini R1, di sini ada R hambatan dalam, E2, ada R hambatan dalam, di sini ada E3, di sini ada R hambatan dalamnya. Ingat kata ibu kemarin bahwa hambatan dalam itu nilainya besar dari 0, kecil sama dari 1. Maka sekarang kalau misalnya ini ibu misalkan dia dengan 10 volt, ini sama dengan 2 ohm, ini sama dengan 3 ohm, ini sama dengan 5 ohm, sementara E2 ibu misalnya 12 volt, hambatan dalamnya 0,5 ohm, dan di sini ada 0,2 ohm, di sini misalnya sama dengan 8 volt, ini hambatan dalamnya sama dengan 0,3 ohm. Nah, sekarang misalnya kita disuruh menentukan berapa besarnya arus yang mengalir pada rangkaian. Arus yang mengalir pada rangkaian dan arahnya. Nah, sekarang ini ditanya di soal kita. Sekarang persegi panjang kita kan dia satu loop. Satu loop berarti pada saat dia satu loop sekarang berarti belum ada titik kemana kita mau jalan. Kata ibu kemarin, berjalanlah sesuka hati kemana kamu mau. Sehingga apabila perjalanan kita itu bisa searah atau terarah, maka sekarang kita gunakan misalnya, kita kasih nama A, B, C, D. Bu, saya nggak mau seperti ibu, boleh sesuka hati kamu. Maka sekarang kita akan berjalan dari mana dan harus pulang lagi ke sana. Misalnya sekarang kita berjalan dari A ke B, ke C, ke D, kembali ke A. Maka kita kembali pada hukum 2 Kirchhoff. Di mana pada hukum 2 Kirchhoff kita sudah sepakat bahwa sigma I kali R ditambah dengan sigma GGL. Nah, karena di sini sekarang ada hambatan dalam, berarti kata ibu setiap ketemu dengan hambatan kalikan dengan R, maka dikali dengan sigma I dikali R hambatan dalam, inilah yang sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan terapkan. Pada saat kita berjalan dari A ke B, maka pertama ketemu bagi kita adalah E1 ditambah dengan I kali R1 ditambah dengan I kali R1 ditambah I kali R2 dikurang E2, sorry. Nah, kan E-nya kan pendek dulu ketemu, berarti kan negatif. Meskipun E-nya negatif, yang hambatan dalamnya tetap positif. Ditambah dengan I kali R3 dikurang dengan E3 ditambah I kali hambatan dalam 3, inilah yang sama dengan 0. Sekarang tinggal masukkan angka. 10 tambah 0,2I tambah 2I tambah 3I kurang 12 tambah 0,5I tambah 5I tambah 0,3I kurang 8 sama dengan 0. Kita selesaikan ini sekarang. 10, kita dekatkan ya, 10 kurang 12 kurang 8 ditambah dengan I kali
0,2 tambah 3 tambah 2 tambah 0,2, 0,5 tambah 5 tambah 0,3 sama dengan 0. 10 kurang 12 berarti sama dengan min 2. Min 2 kurang 8 min 10 ditambah 3, 5, 10 berarti ditambah dengan 11i sama dengan 0. Maka 11i sama dengan 10. Maka kita dapatkan nilai I-nya sama dengan 10 per 11 ampere dengan arah arus dari B, C, D ke A. Tinggal bikin tanda panah arah arus yang diminta dari A ke B, B ke C, C ke D, dan D kembali ke A. Nah, masih berlakukah ini untuk menentukan tegangan jepit? Masih. Sama dengan kemarin. Kalau seandainya sekarang, Ibu tanya sekarang, berapa besarnya VAC? Nah, untuk menentukan besarnya VAC, kamu bisa berjalan dari A ke B, terus ke C. Bisa juga kamu berjalan dari A ke D ke C. Pada saat kamu berjalan dari A ke B ke C, kamu akan dapatkan nilai arus itu bernilai positif. Pada saat kamu berjalan dari A ke D ke C, kamu akan mendapatkan nilai arus bertanda negatif. Sekarang kita coba. Berarti pada saat berjalan dari A sampai ke B ke C, maka pertama kita ketemu bahwa besarnya VAC itu sama dengan sigma I dikali R ditambah sigma GGL ditambah dengan sigma I kali R. Maka sama dengan pertama kali ketemu E1 ditambah dengan I kali R1 ditambah I kali R hambatan dalam 1, kemudian ditambah dengan I kali R2. I kali R2. Nah, sama dengan E1 kita 10 ditambah dengan I kali R1 tambah R2 ditambah dengan R hambatan dalam 1. Masukkan 10 ditambah 10 per 11 kali R1 kita 2 tambah R2 kita tadi sama dengan 3, hambatan dalam 1 kita sama dengan 0,2 tambah 0,2, maka sama dengan 10 ditambah 10 per 11 dikali 5,2. Nah, maka akan sama dengan 10 ditambah 52 per 11 atau sama dengan 110 tambah 52 per 11 sama dengan 162 per 11 volt. Nah, ini pada saat kita berjalan dari A ke C, A ke B ke C. Sekarang kalau seandainya VAC itu juga bisa berjalan dari A ke D ke C, tetapi dengan menggunakan nilai arusnya bernilai negatif. Maka pada saat berjalan dari A ke D ke C, perhatikan, kita pertemu pertama kali adalah E3. Berarti E3-nya bernilai positif. Maka VAC sama dengan sigma GGL ditambah sigma I kali hambatan dalam tambah sigma I kali R. Kita ketemu pertama kali E3 ditambah I kali R3. Kemudian kita lihat lagi gambarnya ke atas. Nah, ditambah dengan E2 ditambah dengan E2 ditambah E2 dikali dengan I kali R3 tambah I kali R2 sama dengan 8 tambah E2 kita 12 ya, 12 tambah I kali R3 tambah I kali R3 tambah I kali R2. Masukkan angka-angkanya. 20 tambah min 10 per 11 kali R3 kita tadi nilainya sama dengan 5 5 5
ditambah 0,5 tambah 0,3 sama dengan 20 dikurang 10/11 kali 5,8 atau sama dengan 220 kurang 58/11, maka sama dengan 162/11 volt. Nah, ini dia adalah merupakan penerapan dari hukum Kirchhoff 2 kita apabila di dalam sumber GGL kita itu ada yang namanya hambatan dalam. Ingat ya, hambatan dalam itu adalah nilainya besar dari 0, kecil sama dengan 1. Nah, ini dia pada saat kita menggunakan rangkaian kita masih dalam rangkaian satu loop. Sekarang, kita coba lagi. Adalah kita mau masuk lagi pada penerapan hukum Kirchhoff. Penerapan hukum Kirchhoff kita untuk rangkaian 2 loop. Untuk rangkaian 2 loop. Nah, sekarang kalau misalnya sekarang Ibu punya rangkaian Ibu adalah rangkaian 2 loop. Nah, kita misalkan aja ini gambarnya ya. Nah, R1, R2, R3, E1, R4, dan di sini ada E2. Sekarang perhatikan gambar. Ini rangkaiannya loop 1, ini loop 2. Apabila rangkaian kita sudah rangkaian bercabang seperti ini, berarti kita sudah punya 2 persegi panjang. Kalau dia 2 persegi panjang, maka arus yang mengalir di sana adalah 3. Berarti konsep yang akan kita gunakan adalah konsep yang pertamanya adalah konsep hukum Kirchhoff 1. Maka sebelumnya kita bikin dulu namanya A, B, C, D, E, F. Ini Ibu misalkan 2 ohm, ini Ibu misalkan 1 ohm, ini Ibu misalkan 3 ohm, ini Ibu misalkan sama dengan 4 ohm, ini Ibu misalkan sama dengan misalnya ini yang panjang pendeknya nggak kelihatan ya. Pendeknya di atas. Bikin lagi gambarnya. Nah, ini misalnya 10 volt, ini misalnya 5 volt. Nah, maka sekarang yang pertama kita bikin loh, sesuka hati kita aja. Pokoknya kita harus punya konsep, ada arus yang masuk titik cabang, ada arus yang keluar dari titik cabang. Kita misalkan ada arus yang menuju titik B, misalnya I1. Dari B arusnya menuju ke R2K, kita misalkan I3. Dari sini dia masuk lagi ke R2 atau I2. Maka sekarang yang mana saja arus I1 itu? I1 itu bekerja pada garis AB, pada garis EF, dan pada garis FA. Berarti I1, arus I1 itu ada pada garis AB, kemudian pada garis EF, kemudian kembali lagi ke A. Sementara I2 itu di mana saja dia? Hanya pada garis BC saja. Sementara sekarang I3-nya di mana? Pada garis BE ya, ini BE, BC, D, dan E. Itu dia. Nah, berarti sekarang pada saat kita melihatnya, maka yang mana garis AB? Garis AB itu adalah bekerja I1. Pada garis BE siapa bekerja? I2. Pada garis EF siapa bekerja? Adalah I1 lagi. Pada garis FA siapa bekerja? Adalah I1 lagi. Kemudian I2-nya mana? Hanya pada garis BE saja. Kemudian I3 di mana? Pada garis BC, BD, pada garis BC, terus ke D, terus ke DE. Itu adalah I3. Sekarang kita mau cari, sekarang soalnya misalnya ditanya di sini adalah I1,
I2, dan I3 yang ditanya di sini. Sekarang kita selesaikan loop 1 kita dulu. Loop 1, berjalanlah kita sesuka hati dari A ke B, ke E, ke F, terus ke A. Maka pada saat ini kita kembali menggunakan prinsipnya adalah hukum kembali loh. Hukum kita kembalikan loh. Kalau misal di sini kita gunakan hukum 1 Kirchhoff dulu. Di mana kita katakan bahwa jumlah arus yang masuk akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Siapa arus masuk? I1 itu nilainya sama dengan I2 ditambah I3. Anggap dengan persamaan 1. Kemudian, langsung kita dengan loop 1. Pada loop 1 kita akan menerapkan adalah hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff ya. Maka pada hukum 2 Kirchhoff kita kembali bahwa sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Bu, nggak pakai hambatan dalam. Soal kita nggak pakai hambatan dalam sekarang. Ayo. Berarti kita masukkan sekarang. I1 kali R1 ditambah dengan I2 kali R2 ditambah I3 kali I1 R4 dikurang dengan E2 sama dengan 0. Masukkan angka. 2I1 kan BE-nya kan arah tanda panahnya ke bawah ya. Ditambah dengan 3I2 ditambah 4I1 dikurang 5 sama dengan 0. Atau 6I1 tambah 3I2 sama dengan 5 persamaan 2. Nah, sekarang lanjut lagi dengan loop 2. Loop 2 kita berjalan aja. Sekarang berjalanlah kita sekarang dari B ke C, ke D, ke E, kembali ke B. Maka siapa yang ketemu? Kita kembalikan. Sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Ayo berjalan sekarang kita ketemu. I3R3. I3R3 kurang E1. Ya kan? Kurang E1. Terus, sekarang kan arah dari I2 kita kan dari B ke E. Sekarang kita kan berjalan dari E ke B, berarti kan negatif ya. Dikurang I2 kali R2 sama dengan 0. Lihat kembali, R3 kita tadi berapa? Berarti 1I3 kurang 10 kurang 3I2 sama dengan 0. Atau I3 kurang 3I2 sama dengan 10 persamaan 3. Kalau dilihat persamaan 2 dan 3 juga nggak bisa dieliminasi. Persamaan berarti kita kembali. Kita substitusi persamaan 1 ke 2. Kita masukkan 6 kali. I1 itu kan tadi sama dengan I2 tambah I3 ya. I2 tambah I3 ditambah 3I2 sama dengan 5. Berarti 6I2 tambah 6I3 tambah 3I2 sama dengan 5. Berarti 9I2 tambah 6I3 sama dengan 5 persamaan 4. Maka baru kita bisa eliminasi. Kita eliminasi sekarang persamaan 3, dan persamaan 4. Masukkan. Min 3I2 tambah I3 sama dengan 10. 9I2 tambah 6I3 sama dengan 5. Masukkan. Di atas kita kali 3, di bawah kita kalikan dengan 1. Nah, min 9I2 tambah 3I3 sama dengan 30. 9I2 tambah 6I3 sama dengan 5. Kita jumlahkan, berarti 9I3 sama dengan 35, I3 sama dengan 35 per 9 ampere. Biarkan saja. Nah, sekarang kita bisa cari I berapa lagi? I2.
Nah, dengan cara masukkan bisa ke persamaan 3, bisa ke persamaan 4, terserah kita. Kita sekarang masukkan misalnya ke persamaan 3 lah ya. Berarti I3 atau min 3I2 tambah I3 sama dengan 10. Masukkan. Min 3I2 tambah 35 per 9 sama dengan 10. Atau kita pindah ke sini, berarti min 3I2 sama dengan 90 per 9 kurang 35 per 9. Min 3I2 sama dengan berapa itu? 55 ya. Sama dengan berarti kita masukkan sekarang 935 per 9 kita pindah ruaskan ya. Kita pindah ruaskan ya. Nah, berarti 90 kurang 35. 90 kurang 35 berarti 55 per 9. Atau I2 sama dengan min 55 per 27 ampere. Biarkan aja. Nah, langsung. I1 itu kan sama dengan I2 tambah I3 sama dengan min 55 per 27 ditambah dengan 35 per 9. Atau nilainya kita samakan penyebutnya. Berarti min 55 per 27 tambah 3 berarti 105 ya. Per 27 maka sama dengan 50 per 27 ampere. Nah, ini kalau seandainya rangkaian kita nanti kerangkaiannya adalah rangkaian 2 loop. Berarti anak-anak sekarang pada penerapan hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 bisa kita gunakan untuk rangkaian 2 loop, sementara pada hukum Kirchhoff 1 kita hanya bisa menggunakan adalah untuk rangkaiannya bercabang, di mana jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Sementara untuk hukum Kirchhoff 2, kita bisa gunakan hanya untuk rangkaian 1 loop saja, atau yang terdiri dari 1 persegi panjang saja. Nah, berarti itu materi kita untuk hukum Kirchhoff 1, 2-nya, serta kita sudah bisa menentukan penerapannya pada rangkaian bercabang dan rangkaian tidak bercabang. Sekarang, kita mau lanjut lagi yaitu dengan menentukan adalah energi dan daya listrik. Nah, kita akan masuk lagi pada saat kita menggunakan, berarti kita akan masuk lagi pada energi dan daya listrik. Nah, sekarang pada saat kita melihat berapa besarnya energi dan daya listrik itu, bahwa besarnya energi listrik itu sebenarnya nilai dari energi listrik itu nilainya akan sama dengan UW, kita namakan energi sama dengan Q kali V. Kemarin kita sudah masuk bahwa besarnya I sama dengan Q per T ya. Berarti siapa Q? Q akan sama dengan V kali I kali T. Maka kita bisa dapatkan sekarang bahwa besarnya energi kita, dengan menggunakan persamaan ini, W akan sama dengan V kali I. Terbalik kita ya. Oh, salah Ibu ini. Nah, kalau misalnya Q itu sama dengan I kali T ya, maka V kali I kali T. Maka selain besarnya energi sama dengan muatan listrik dikali dengan beda potensial, besarnya energi juga bisa kita gunakan dengan menggunakan V kali I kali T. Atau kalau kita bawa pada hukum Ohm, kita bawa kembali pada hukum Ohm, bahwa besarnya V sama dengan I kali R. Kita bisa lagi gunakan persamaan berikut ini, persamaan 1, 2. Berarti W sama dengan I kali R kali I kali T. Maka kita dapatkan persamaan 3-nya bahwa besarnya energi itu akan sama dengan I kuadrat RT. Atau bisa lagi bahwa untuk persamaan 4-nya bisa lagi
bahwa besarnya V kan sama dengan I kali R. Maka kita bisa dapatkan W sama dengan I kuadrat dikali dengan V per I dikali dengan apa lagi? Oh, yang mana yang kita ganti? Oh, kita ganti lagi I ya. Supaya apa? I itu kan sama dengan V per R. V per R dikuadratkan dikali R kali T. Maka sama dengan V kuadrat per R dikali dengan T. Nah, apa satuan dari energi listrik kita? Satuan dari energi yang kita cari ini, satuannya adalah Joule. Nah, berarti itu dia yang kita namakan istilahnya dengan energi, bahwa satuan dari energi itu sama dengan Joule. Nah, atau bisa juga kita dapatkan nanti satuan dari energi itu nanti juga sama dengan Watt/Scott ya. Nah, maka selain dia sama dengan Joule, selain sama dengan satuan dari energi itu sama dengan Joule, kita bisa juga nanti jatuhkan satuannya dalam Watt/Second. Nah, sekarang sudah ada energi. Ada lagi istilahnya daya, dalam simbol P, dalam satuannya adalah Watt. Siapa itu daya? Daya itu sama dengan energi per satuan waktu. Nah, bahwa daya sama dengan energi per satuan waktu, maka akan muncul persamaan-persamaan daya. P sama dengan V kali I kali T per T, maka daya sama dengan V kali I, persamaan pertama. Kemudian yang kedua, persamaan dari daya kita itu tadi sama dengan siapa? I kuadrat RT. Berarti yang kedua, P sama dengan I kuadrat RT dibagi dengan T atau sama dengan I kuadrat R. Bisa lagi berikutnya, P sama dengan V kuadrat per R dikali T per T atau bisa sama dengan V kuadrat per R. Apa satuan semuanya? Satuannya adalah Watt. Nah, ini dia yang kita namakan istilahnya dengan energi dan daya listrik. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana cara menghitung berapa besarnya energi listrik yang kita gunakan di rumah kita. Kita coba dengan contoh soalnya. Nah, misalnya dua buah hambatan, kita susun dia secara paralel. Nah, dua buah hambatan, kita susun dia secara paralel. Kemudian kita hubungkan dengan sumber tegangan listrik arus searah. Di mana di sini R1 sama dengan 5 ohm, di sini ada R2 sama dengan 2 ohm, kita hubungkan dengan sumber tegangannya adalah 120 volt. Sekarang apa yang ditanya di soal kita? Yang ditanya di soal kita sekarang adalah berapa besarnya arus yang mengalir? Arus yang mengalir. Nah, berapa besarnya arus yang mengalir? Kemudian kita disuruh menentukan berapa daya pada masing hambatan. Pada masing-masing hambatan. Nah, berikut lagi ditanya, berapa energi listrik selama misalnya 5 jam. Nah, kemudian berikutnya kita disuruh menentukan berapa harga bayar energi itu selama 5 jam jika harganya sama dengan Rp450 per kWh. Nah, ini dia yang ditanya pada soal kita. Sekarang kalau misalnya kita kan disuruh menentukan bahwa sekarang hambatan kita itu, atau kita mendapatkan bahwa besarnya hambatan atau hambatan yang kita pasang itulah susulnya adalah seri. Sekarang jika hambatan disusul adalah seri, maka kita bisa menentukan berapa besarnya arus yang mengalir pada masing-masing hambatan. Kalau misalnya yang pertama, yang ditanya kalau seandainya arusnya adalah arus total, berarti kamu akan menggunakan I sama dengan V per RP.
Nah, siapa RP itu? RP itu adalah hambatan pengganti paralel. Berapa besarnya RP? 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Tinggal 1 per 5 ditambah 1 per 2. Berarti sama dengan 2 tambah 5 per 10, atau besarnya hambatan penggantinya sama dengan 10 per 7 ohm. Kan itu dia. Ini adalah arus, maka dapat arus totalnya sama dengan 120 dibagi dengan 10 per 7, atau akan sama dengan 120 7 per 10, atau akan sama nilainya dengan 84 ampere. Nah, sekarang ini arus totalnya. Kalau seandainya ditanya berapa arus pada masing-masing hambatan, arus pada masing-masing hambatan, kamu bisa cari aja bahwa besarnya I1-nya akan sama dengan V per R1. Maka 120 per 5. Maka dapat sama dengan 24 ampere. Berapa arus pada I2? V per R2. 120 per 2 sama dengan 64 ampere. Maka jika kita jumlahkan kembali pada konsep hukum Ohm, kembali pada konsep hukum Kirchhoff 1, maka jumlah arus yang masuk akan sama dengan jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, maka nilainya akan sama dengan 84. Siapa arus masuknya? Adalah arus total, nilainya 84 ampere. Berapa besarnya arus yang masuk percabangan? 60 ditambah dengan 24. Otomatis kita akan dapatkan nilainya sama dengan berapa? 84 juga. Maka sekarang kita mau cari berapa daya pada masing-masing hambatan. Daya pada masing-masing hambatan kita akan dapatkan bahwa besarnya P1 sama dengan I1 kuadrat dikali R. Ya kan? Maka akan sama dengan 24 kuadrat dikali 5, maka akan sama dengan 2880 watt. Atau sama dengan 2,88 kWh, kilowatt. Nah, berapa P2? I kuadrat 2 dikali dengan R2. Maka 60 kuadrat dikali dengan 2. Maka dapat sama dengan 7.200 watt. Atau sama dengan 27,2 kW, kilowatt. Nah, sekarang berarti yang kedua kita disuruh mencari energi. Berapa besarnya energinya? Kita bisa cari satu persatu. Energi pada hambatan selama 5 jam. Nah, berarti untuk hambatan 1 dulu. Hambatan 1, nah, bahwa besarnya W sama dengan P1 kali T. Maka sama dengan 2,88 kali 5, maka kita dapatkan hasilnya akan sama dengan berapa itu? 2,88 kali 5. Nah, sementara pada hambatan 2, W2-nya akan sama dengan P2 dikali T juga. Sama dengan 7,2 dikali dengan 5. Maka sama dengan ini, sama dengan 36 ya, kWh. Sementara ini sama dengan 0,44, berarti 10/14. Sama dengan 14,40. Cek lagi angka-angka ya. Nah, dalam satuan kWh. Maka sekarang kita sudah dapatkan berapa kita harus bayar. Berarti kita harus bayar pada PLN itu dengan nilai jumlah energi yang kita gunakan. Jumlah energi yang kita gunakan itu sama dengan 50,4. Nah, lihat jumlah energi yang kita gunakan sama dengan 50,4. Berarti kita akan bayar pembayaran kita pada PLN. Pembayaran kita akan sama dengan energi W dikali dengan harga. Nah, berapa W-nya? Kita kan sudah dapat satu nih. Berarti W sama dengan P1 kali T. 2,88 kali 5. 0 ya, 4, 40, 4, 1, 4, 14. Kemudian 7,2, 1, 35. Berarti W total kita kan kita jumlahkan ini. Berarti sama dengan 0,4,50.
Nah, maka akan sama dengan 50 dikali. Harganya tadi sama dengan berapa? Harga per kWh kita tadi di soal kita sama juga dengan berapa? Sama dengan Rp50 pula ya. 50,4 dikali dengan Rp-nya Rp50. Maka kita akan dapatkan 2.500, berarti kita akan dapatkan sama dengan berapa ini? 0, 2.550, 0, 5 kali 4, 0 ya. 2.500, kita cari dulu. 50,4, 50,4, 50,4 kali 5, 0,2225. Berarti kita akan bayar pada PLN itu lebih kurang, Rp-nya sama dengan Rp2.520. Nah, ini dia yang kita bahas atau yang kita lihat pada saat kita menggunakan energi listrik. Kita juga bisa bayar ke PLN itu berapa harga yang harus kita bayarkan pada PLN. Maka kita bisa dapatkan bahwa harga yang kita bayarkan pada PLN itu nilainya akan sama dengan jumlah energi yang kita gunakan dikali dengan harga per kWh. Ananda, sekarang kita bisa lanjut lagi. Kalau misalnya di rumah kita menggunakan misalnya tegangan yang ada pada lampu berbeda dengan tegangan yang ada pada alat yang tertulis di rumah kita. Misalnya, kita beli bola lampu. Pada saat kita coba dengan contoh-contoh soal berikutnya ya. Kalau misalnya kalau misalnya di lampu yang kita beli tertulis misalnya sama dengan, nah, misalnya sekarang kita akan menggunakan di lampu kita tertulis bahwa di lampu tertulis 100 watt, 220 volt. Nah, sementara kita di rumah kita hanya menggunakan misalnya di rumah kita menggunakan misalnya tegangan di rumah kita misalnya sama dengan 110 volt. Maka apakah daya lampu yang kita gunakan itu juga sama dengan daya lampu di rumah kita? Otomatis tidak. Berarti kita bisa gunakan sekarang bahwa dengan menggunakan konsep ini kita bisa gunakan bahwa besarnya daya lampu yang terpasang di rumah kita tidak lagi sama dengan 110 watt. Maka kita coba bahwa besarnya P, kalau misalnya yang tertulis di rumah kita itu adalah P2, sementara pada alat yang kita beli itu adalah bisa juga ya, misalnya yang di rumah kita misalnya sama dengan misalnya di rumah kita sama dengan P1. Nah, yang kita beli misalnya P2, di sini V2, di sini adalah V2, V1 yang terpasang. Maka sekarang kita mau cari berapa daya lampu itu pada saat kita digunakan rumah kita, sehingga sering kita katakan bahwa spanningnya rendah. Jika dia tidak tersedia dengan tegangan yang sama, berarti spanningnya rendah. Kenapa? Karena nanti kita akan mendapatkan nyala lampunya redup. Maka kita bisa cari dengan menggunakan bahwa R1, R-nya sama ya, R1 sama dengan R2. Nah, atau kita dapatkan sama dengan V1 kuadrat per P1 sama dengan V2 kuadrat per P2. Nah, maka kita dapatkan bahwa besarnya P2 sama dengan V2 kuadrat per V1 kuadrat dikali P1. Nah, maka akan kita dapatkan sekarang terbalik Ibu ya. V1 ya. Kita mau cari sekarang adalah P1. Nah, P1 V1 kuadrat per V2 dikali P2. Maka akan kita dapatkan sekarang 110 per 220 dikuadratkan dikali dengan 100. Maka kita mudahkan aja ya. 1/4 dikali 100 watt. Maka yang terpasang di rumah kita dayanya menjadi 25 watt. Maka pada saat daya beli yang kita beli V2 itu lebih besar daripada V1, kita akan mendapatkan P1 itu kecil daripada P2, maka kita katakan bahwa nyala lampu kita redup, atau sering kita katakan spanningnya bagaimana? Spanning rendah.
ya kan? Paling rendah. Ini kita sering katakan. Nah, makanya nyala redup. Tetapi misalnya kita beli alat, misalnya lampu yang kita beli misalnya 100 watt, tegangannya misalnya 110 volt. Kita pasang di rumah kita, tegangannya adalah V1 kita 220 volt. Yang kita beli kan 2 simbolnya ya, yang di rumah itu adalah 1. Nah, ini V1. Maka P1 yang kita dapatkan akan besar daripada P2 pada saat V1-nya ya, pada saat V1 kecil dari V1 besar daripada V2. Maka di sini kita akan mendapatkan nyala lampu kita biasanya nyalanya lebih terang. Pada saat nyala lampu lebih terang, pada saat kita membeli alat elektronika apabila kita beli, apabila tegangan yang tertulis di alat tidak sama dengan tegangan di rumah, biasanya alat elektronika kita itu akan cepat rusak. Nah, maka dia akan cepat rusak. Maka dia pada saat kamu membeli alat elektronika, usahakan bahwa alat yang kamu beli itu tegangan yang tertulis di alat sama dengan tegangan di rumah kita. Misalnya di alat tertulis 220 volt. Di rumah atau kita simbolkan dengan V1 juga 220 volt. Berarti kita nggak akan ada kehilangan atau kelebihan daya dari alat elektronika yang kita beli tersebut. Nah, berarti ini dia adalah salah satu penerapan dari hukum energi dan daya listrik kita pada saat kita menentukan berapa besarnya energi dan daya listrik yang terpasang di rumah kita. Nah, maka untuk hari ini berarti Ibu akan berikan beberapa buah soal yang harus kamu kerjakan nanti. Nah, berarti di sini ada tugasnya ya. Nah, yang pertama tugas kita R1, R2, R3, E1, E2, dan di sini ada R4. Nah, maka yang Ibu tanya misalnya ini 2 ohm, ini misalnya 3 ohm, ini misalnya 4 ohm, ini misalnya sama dengan 1 ohm. Sini ada 6 volt, di sini ada misalnya 8 volt. Maka yang ditanya di soal kita, tentukan yang pertama, tentukan arus pada R1, R2, dan R3. Nah, soal pertama. Soal kedua. Nah, sebuah rumah menggunakan alat elektronika 1. Lampu 220 watt 220 volt dinyalakan misalnya 3 jam setiap hari. Nah, yang kedua, misalnya lagi kulkas 330 watt 220 volt dinyalakan 24 jam. Kemudian berikutnya, apalagi yang sering dinyalakan misalnya Magicom 100 watt 220 volt dinyalakan juga 24 jam. Kemudian keempat, setrika 350 watt 220 volt dinyalakan misalnya 6 jam per minggu. Yang
kelima, lampu lagi lah. Lampu 100 watt, 220 volt, dinyalakan misalnya 8 jam per hari. Nah, sekarang tegangan rumah 220 volt. Jika 1 bulan 30 hari, 1 bulan 4 minggu, berapa rumah tangga tersebut? Bayar listrik selama 1 bulan jika harga listrik sama dengan Rp 60 per kWh. Nah, silakan Anda kerjakan 2 soal itu di buku latihannya kembali ya. Berarti materi kita untuk listrik arus searah sudah selesai sampai di sini. Silakan untuk pertemuan berikutnya yang mana Anda masih belum bisa, silakan bertanya sama Ibu. Dan untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.